Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota Tribunnews Kompas Gramedia Group. Hari ini saya sedang berada di Plaza Pusat Pemerintahan Kota Tangerang nih, bersama dengan sahabat baik saya nih, Bang Andri S. Permana, Bang. Siap. Assalamualaikum Bang, sehat Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Beliau ini anggota DPRD Kota Tangerang dari fraksi PDIP ya. Bang, izin Bang, terima kasih banyak nih waktunya. Kita biasa jamming-jamming, nyanyi Bang. Sudah jangan ke Jatinangor. Bukan Jatinangor terus dong. Saya sekali Kota Tangerang dong. Oh, Kota Tangerang. Karena berada di Kota Tangerang guys. Gitu kan. Bang, izin kita udah buka ini ya. Oke. Masker ya. Mau nanya-nanya lebih dalam. Saya mau nanya nih yang lagi rame-ramenya nih, penataan pusat kuliner kawasan Pasar Lama. Dan ini kan ibarat katanya, wah ini legend banget tempat nih gitu. Bagaimana kondisi saat ini? Yang pertama perspektif kita ya melihat Pasar Lama itu tidak boleh dari pendekatan variabel ekonomi murni lah. Akhirnya juga di sana itu ada beberapa aspek lain yang juga harus kita jadikan kebijakan dalam kita merumuskan kebijakan. Apa sih yang mau kita lakukan ke Pasar Lama? Bagaimanapun juga Pasar Lama ini kan bagi saya ya ada aspek historis juga yang kental, gitu. Ada aspek filosofis juga, aspek kultural gitu. Karena kalau kita mau selami kehidupan di daerah Pasar Lama itu, ini kan sudah layaknya sebuah ekosistem di sana. Di Pasar Lama itu di belakangnya itu daerah Kali Pasir itu ada salah satu masjid tertua di Kota Tangerang. Dan kita juga sama-sama tahu di sebelahnya ada komunitas Tionghoa, ada vihara besar juga di sana. Terus di seberangnya sana masih ada perkampungan, daerah perintis dan segala macam. Bagi saya akhirnya menata Pasar Lama tidak hanya juga dengan perspektif ekonomi. Kita tidak bisa melihat Pasar Lama ini sebagai sebuah pasar yang akhirnya bisa kita kelola melalui pendekatan teknis semata, melalui perhitungan dan proyeksi ekonomi. Jadi tetap ada variabel-variabel sosial di sana yang harus juga kita jadikan rujukan untuk kita ngambil kebijakan lah terkait Pasar Lama. Nah, pertanyaannya adalah Pasar Lama mau diapain nih? Kan gitu. Sebagai sebuah benchmark gitu ya, sebagai sebuah simbol kota, Pasar Lama ini kan ikonik. Rugi bagi saya gitu warga Kota Tangerang kalau kita hanya menata Pasar Lama dengan pendekatan ekonomi. Harusnya kita bisa berkaca di daerah-daerah lain mengelola kota-kota tuanya. Gitu. Ada pendekatan-pendekatan lain lah. Kayak di kota tua di Semarang misalnya, akhirnya ada nilai sejarah yang tidak hilang di sana. Ada nilai sosial yang tetap tinggal di sana, walaupun akhirnya nilai ekonominya juga akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, bagi saya Pasar Lama itu harus dikelola dengan mempertimbangkan semua aspek itu, tidak hanya urusan ekonomi semata. Siap, makin menarik nih. Pendekatan budaya juga perlu kan ya. Selain ekonomi yang tadi ya. Kemarin saya baru berbincang dengan Pak Wali Kota Tangerang, Pak Arif Erwis Mansa. Beliau itu mau mengadopsi konsep Pasar Lama ini ke tempat-tempat yang lain yang ada di Kota Tangerang, seperti di mall, di taman gitu, kampung tematik gitu kan. Bagaimana menurut Bapak? Yang pertama, akhirnya Pasar Lama ini ada nilai kekhususan ya, walaupun betul yang Pak Wali Kota sampaikan, kita butuh sebuah master plan, kita perlu sebuah grand design menata pusat ekonomi di Kota Tangerang. Karena akhirnya kalau berbicara fondasi ekonomi Indonesia, fondasi ekonomi Kota Tangerang bukan konglomerasi, bukan perusahaan-perusahaan besar gitu. Akhirnya fondasi ekonomi rakyat Kota Tangerang tetap ekonomi kerakyatan, berbicara basis UMKM, berbicara misalnya sektor-sektor real lah yang akhirnya terjadi transaksi antar individu yang itu melibatkan seluruh elemen masyarakat Kota Tangerang. Nah, pertanyaannya adalah kita harus pisahkan dulu nih antara mengelola Pasar Lama yang punya nilai historis dan nilai budaya yang tinggi dengan mengelola potensi-potensi ekonomi yang lain. Dipisahkan dulu. Jadi kalau terus akhirnya nanti kita mau adopt skema atau master plan Pasar Lama untuk diadop di tempat-tempat yang lain, akhirnya kita akan membuat
market-market yang artifisial, market-market yang juga buatan. Padahal kalau berbicara konsep pasar itu sendiri, pasar kan adalah tempat bertemunya, tempat interaksinya antara individu. Akhirnya terjadi proses jual beli dan transaksi di sana. Esensi sebuah pasar kan itu. Jadi makanya kita sering ketemu kalau bicara aspek historisnya, banyak pasar-pasar kaget, pasar yang harian segala macam, yaitu adalah tempat bertemunya mereka dan berinteraksi kalau kita bicara aspek historis. Nah, hari ini yang perlu dipisahkan adalah ngelola pasar lama dulu aja deh, gitu loh. Karena ngelola pasar lama ini pendekatannya agak rumit. Kita tidak boleh juga akhirnya hanya master plan pasar lama untuk diadop di tempat-tempat yang lain. Akhirnya kita akan membuat market-market yang artifisial, market-market yang juga buatan. Padahal kalau berbicara konsep pasar itu sendiri, pasar kan adalah tempat bertemunya, tempat interaksinya antara individu. Akhirnya terjadi proses jual beli dan transaksi di sana. Esensi sebuah pasar kan itu. Jadi makanya kita sering ketemu kalau bicara aspek historisnya, banyak pasar-pasar kaget, pasar yang harian segala macam, yaitu adalah tempat bertemunya mereka dan berinteraksi kalau kita bicara aspek historis. Nah, hari ini yang perlu dipisahkan adalah ngelola pasar lama dulu aja deh, gitu loh. Karena ngelola pasar lama ini pendekatannya agak rumit. Kita tidak boleh juga akhirnya hanya karena mengedepankan sisi UMKM atau sektor ekonomi yang hari ini sedang happening gitu ya, tapi kita juga melupakan pemilik-pemilik toko nih yang sampai hari ini mereka existing, mereka bertahan di tengah pandemi segala macam, yang mereka tetap eksis di sana. Ini kan juga ya elemen masyarakat yang juga harus tetap kita lindungi kepentingan ekonominya. Karena contoh misalnya ada beberapa toko-toko tuh yang akhirnya sudah jadi ikon, misalnya Ban Antong gitu. Itu sampai orang seluruh Indonesia mungkin kalau cari obat tradisional pasti ke sana gitu. Atau misalnya ada Varia, kalau misalnya anak-anak IT hari itu gitu ya, mungkin di era saya kita pasti ke Penguin. Dan yang pasti semuanya juga tetap harus elaboratif. Karena saya yakin Mas Arif Wismansyah juga mungkin pernah ngalamin pacaran sama Kak Ana juga dimakan di emperan Pasar Lama, seperti saya pernah ngalamin pacaran di sana gitu. Jadi nilai historisnya juga besar lah. Kalau Pasar Lama ini menurut saya harus dipisahkan dulu perencanaannya, pengelolaannya ke depan, baru nanti kita akan bisa berbicara mengelola potensi ekonomi yang lain. Iya, rencananya harus matang dulu gitu Yes. ya. Oke. Digodok benar-benar berarti nih. Berarti saya mau singgung langkah-langkah strategis dari OPD atau Pemkot Tangerang nih terhadap adopsi ini. Oke, ngelola pasar ini kan tidak bisa kita serahkan leading sektornya di satu OPD ya. Misalnya, oh ini tanggung jawabnya teman-teman dari Dinas Industri Perdagangan, Koperasi dan UMKM, nggak bisa. Karena akhirnya begitu bicara ketertiban, berbicara pengelolaan kawan-kawan pedagang kaki lima misalnya, hari ini butuh juga peran serta dari teman-teman Satpol PP. Karena yang punya kewenangan menegakkan perda satu-satunya OPD hanya Satpol PP. Terus misalnya agar flow di sananya juga tetap teratur gitu ya, kita butuh rekayasa lalu lintas. Yang punya kewenangan siapa? Disub. Nah, kita ngomongin hal yang sederhana aja akhirnya sudah melibatkan 3